Percaya ada Tuhan nggak? Nah, kalau Tuhan, gini, definisi Tuhannya apa dulu? Aduh, sesembahan. Sesembahan yang konotasinya dengan Sang Pencipta gitu. Gini, kalau Menurut pertanyaannya, KBBI ya. oke. Kalau pertanyaannya adalah apakah alam semesta punya asal? Tentu punya. Tapi apakah yang menciptakan alam semesta ini adalah pribadi yang punya pikiran seperti yang digambarkan oleh banyak percakapan? Jawabannya saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Kalam Hukama dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami di channel Kalam Hukama yang membahas terkait akidah, tasawuf dan juga filsafat. Untuk kalian para Gen Z yang haus akan ilmu pengetahuan. Ustaz, ya, untuk pembahasan kali ini kita ingin bertanya seputar ketuhanan nih, Ustaz. Boleh, silakan Ustaz, silakan. Jadi Ustaz, untuk pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan Tuhan, Ustaz? Ini penting ya, agar kita bisa memahami lebih dalam Tuhan dari berbagai macam sudut pandang begitu. Sebetulnya Ustaz, manusia itu sudah lama mengenal istilah Tuhan ya. Bahkan sejak manusia itu ada loh. Dalam pandangan saya ada dua kelompok yang punya otoritas untuk memiliki penafsiran atau definisi terhadap Tuhan ya. Yang pertama adalah kalangan agamawan, Ustaz. Itu pun juga terbagi-bagi atau berbeda-beda ya. Misalnya Islam mendefinisikan Tuhan sebagai Allah Subhanahu wa taala, zat yang esa, tidak lahir dan melahirkan, tidak ada yang setara, pencipta dan pemelihara alam semesta. Kalau orang Kristen itu nyebutnya sebagai Trinity atau Trinitas, yaitu Tuhan yang tiga, satu yang tiga, tiga yang satu. Itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus begitu. Kalau orang Yahudi itu nyebut Tuhan sebagai Yahweh, yaitu zat yang suci, kemudian realitas transenden dan hanya cinta sayang kepada Bani Israel. Nah, model kayak kita nggak kena nih, Ustaz. Ya, nggak bisa masuk ke dalam agama mereka karena nggak disayang. Yang berikutnya adalah Tuhan dalam pandangan orang-orang Buddha. Itu mereka nggak punya konsep Tuhan secara personal, Ustaz. Nah, orang-orang Buddha itu memahami Tuhan sebagai sosok yang impersonal. Apa itu? Misalnya adalah nirvana begitu, yaitu kebahagiaan tertinggi atau kesadaran kosmik. Nah, kalau Hindu itu mengadopsi Tuhan personal yang disebut dengan Saguna. Satu punya sifat, guna tuh sifat ya, yaitu Saguna Brahman. Dia personal, Ustaz. Yang kedua adalah Tuhan yang tidak personal atau impersonal, disebut dengan Nirguna, yaitu Tuhan yang transenden. Demikian, Ustaz, kira-kira. Apakah ada lagi yang berhak mendefinisikan Tuhan, Ustaz? Baik, ada dong, Ustaz. Yang pertama kan tadi saya sebut agamawan ya. Yang kedua adalah para filsuf, Ustaz. Baik filsuf dari zaman kuno sampai modern itu mereka mendefinisikan siapa itu Tuhan. Ya, misalnya saya kasih contoh adalah Plato. Nah, Plato itu menyebut Tuhan sebagai Theos, yaitu keilahian tertinggi. Nah, kata Plato bahwa forma Tuhan yang paling nyata di alam semesta adalah good, yaitu kebaikan. Jadi kebaikan adalah manifestasi daripada eksistensi Tuhan. Kemudian ada juga Aristoteles menyebut sebagai prime mover, bahwa Tuhan adalah penggerak utama, atau unmoved mover, penggerak yang tidak digerakkan. Kemudian ada lagi ada seperti Plotinus. Plotinus nyebutnya sebagai nous, yaitu akal semesta, atau Tuhan yang esa. Ada juga kemudian yang menyebut sebagai Sophia. Ya, kita ingat lagu Sepia ya. Sophia artinya adalah sang bijaksana begitu, Ada juga yang menyebut sebagai the one, yang esa begitu. Jadi Ustaz, konsep Tuhan itu meskipun mereka dapatkan itu tidak melalui wahyu, tapi secara alamiah, secara fitrah manusia sebagai makhluk cerdas itu dia akan mencari tahu siapa penciptanya dengan menggunakan akalnya. Demikian Ustaz. Jadi kesimpulannya Tuhan itu apa, Ustaz?
setelah kita belajar kemarin ya Tuhan menurut para filsuf dan kaum agamawan, kita coba akan simpulkan ya Tuhan itu apa. Jadi Tuhan itu adalah muasal dari seluruh yang ada, Ustaz. Dia adalah alasan dari sebab akibat. Dia adalah kebenaran absolut yang paling tinggi. Dia adalah realitas puncak. Dia adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluknya. Dia adalah pemberi kecerdasan bagi semua yang diciptakan. Dan dia adalah penggerak bagi semua yang bergerak. Itu adalah kesimpulan tentang siapa Tuhan, Ustaz. Ustaz, Ya. jadi siapa Ustaz yang berhak menjadi Tuhan, Ustaz? Sebagai seorang muslim, Ustaz, pasti jawaban saya adalah bulat ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Yang pertama, Ustaz, syarat menjadi Tuhan itu dia harus eksis atau wujud ada. Karena nggak mungkin kita menyembah Tuhan yang nggak ada, Ustaz, mustahil. Yang kedua, Ustaz, adalah kidam yang disebut dengan eternal atau free existence, bahwa keberadaannya itu tidak berasal dari ketiadaan, Ustaz. Kemudian dia harus bako yang disebut dengan everlasting, Ustaz. Dia nggak boleh hancur, nggak boleh musnah, dia harus kekal, Ustaz. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadisi, dia harus different from all being. Dia harus berbeda dengan ciptaannya. Seperti tidak boleh menempati ruang, kemudian bergerak, kemudian mendiami atau berada di satu ruang waktu itu nggak boleh, Ustaz. Kemudian dia harus qiyamuhu binafsihi yang disebut dengan independen. Karena nggak mungkin Tuhan bergantung atau membutuhkan selain dia atau kepada ciptaannya. Kemudian dia harus wahdaniyah, oneness, esa ataupun tunggal ya. Kemudian dia harus kudrat, namanya ability, punya kapasitas, punya kemampuan. Dan kemudian dia harus punya irodah yang disebut dengan willpower. Bahwa Tuhan itu punya kehendak, punya keinginan. Demikian kira-kira, Ustaz, yang berhak menjadi Tuhan adalah poin-poin tersebut ya. Jadi Ustaz, Iya. kalau begitu dari mana sih asal Tuhan, Ustaz? Baik, Ustaz. Saya sering loh dengar pertanyaan seperti ini ya. Ini biasanya diajukan oleh orang-orang ateis atau agnostik, Ustaz ya. Ini pertanyaan jebakan, Ustaz. Untuk menggiring orang-orang beriman nanti masuk ke satu pintu namanya syak atau ragu. Dan berakhir dengan ateis atau kemudian tidak mengakui keberadaan Tuhan ya. Ini pertanyaan yang salah karena dia bertentangan dengan prinsip-prinsip rasionalisme, Ustaz, yang disebut dengan prinsip non kontradiksi ya. Kalau Ustaz tanya dari mana asalnya Tuhan, berarti kita sedang menerapkan Tuhan pada sesuatu yang terbatas. Karena asal itu, Ustaz, itu hanya berlaku kepada sesuatu yang terbatas. Namanya prinsip sebab akibat. Bagaimana mungkin, Ustaz, Tuhan sebagai pencipta dan pengada di saat yang bersamaan dia dicipta dan diadakan, gitu, Ustaz. Itu namanya non kontradiksi ya. Sama seperti pernyataan begini, Ustaz. Seorang anak kandung itu melahirkan ibunya sendiri. Kira-kira masuk akal gak, Ustaz? Nah, mungkin kan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala atau Tuhannya sebagai wajibul wujud yang keberadaannya tidak membutuhkan ketiadaan atau keberadaannya tidak membutuhkan sosok pengada, lalu kemudian di saat yang bersamaan dia membutuhkan pihak lain yaitu pengada atau pencipta. Jadi pertanyaan itu, Ustaz, dia disebut sebagai kategori mistek atau dia cacat secara kategori atau disebut sebagai pertanyaan yang salah. Jadi kalau ditanya dari mana asalnya Tuhan, Tuhan tidak berasal, tapi dia adalah sumber dari segala muasal makhluk-makhluk yang ada di alam semesta. Demikian, Ustaz. Ustaz, Ya. apakah Tuhan itu sosok yang personal atau impersonal, Ustaz? Baik, Ustaz. Dua-duanya mungkin ya. Saya akan jelaskan apa itu personal ataupun impersonal ya. Yang pertama, Ustaz, Tuhan difahami sebagai sosok personal ya. Itu Tuhan yang memiliki pribadi, Ustaz. Disebut dengan personal being, Ustaz. Jadi Tuhan personal adalah Tuhan yang sadar kalau dia Tuhan. Kemudian dia berpengetahuan, dia punya kehendak, dan dia berinteraksi kepada ciptaannya, Ustaz. Seperti mendengar, berbicara, murka, memaafkan, mencintai, menyayangi, dan kemudian dekat kepada makhluknya ya.
Adapun sosok Tuhan impersonal, Ustaz, adalah Tuhan yang tidak sadar kalau dirinya Tuhan. Nah, gitu, Ustaz. Jadi nggak ada konsep pribadinya, Ustaz. Dalam Islam disebut sebagai tanzih ya. Jadi sosok yang jauh, suci, tidak terjangkau, dia disebut sebagai prinsip semesta. Atau disebut sebagai hukum kosmik, yaitu realitas dari semua kehidupan yang ada di semesta ini, Ustaz. Nah, dalam Islam itu, Ustaz, dua konsep tadi itu dipakai. Jadi Tuhan, Allah sebagai sosok personal, dekat, juga sosok impersonal, yaitu jauh, tanzih, suci dan tidak terjangkau. Demikian kira-kira, Ustaz. Lalu Ustaz, bagaimana sikap Islam terhadap personal, memahami Tuhan secara personal dan impersonal? Baik, Ustaz. Oke ya. Jadi Islam itu mengambil jalan tengah ya. Jadi dalam konsep Islam itu Tuhan itu dipahami sebagai sosok personal, yaitu pribadi yang memiliki nama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pribadi ini punya atribut, saat dia punya sifat ya, seperti berkalam, berfirman, berbicara kepada makhluknya, kemudian punya kehendak, kemudian sadar dirinya itu Tuhan. Allah ngomong loh, saya ini Tuhan, dalam surat Toha ayat 14 begitu. Kemudian dia punya sifat-sifat yang dengan sifat-sifat itu terjadi relasi yang membuat makhluknya jadi kayak dekat begitu, Ustaz. Seperti mencintai, mengampuni dosa makhluknya, tempat mengadu karena Allah itu mendengarnya. Itu namanya adalah sisi personal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya orang Islam ya. Dan Tuhannya alam semesta. Yang kedua adalah konsep impersonal, Ustaz. Dalam Islam disebut sebagai tanzih, yaitu sisi suci Tuhan yang tidak terjangkau oleh akal, kemudian tidak bisa dibayangkan bagaimana diri hakikinya, Ustaz. Sosok impersonal ini, Ustaz, disebut sebagai zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah sudah memberikan wanti-wanti kepada kita batasannya. Kata Rasulullah, wala tafakkaru fi zatillah. Jangan coba-coba menerobos pagar Tuhan, yaitu masuk ke dalam zatnya, begitu tuh nggak boleh. Mengapa demikian, Ustaz? Karena zat Allah itu tidak terjangkau oleh akal manusia ya. Nah, biasanya, Ustaz, untuk menunjukkan Allah itu punya sisi impersonal atau tanzih, kemudian disebut sebagai huwa dia, begitu, Ustaz. Nah, dia ini adalah nama enigma, misteri bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kira-kira, Ustaz.